Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Setelah mempelajari video ini, diharapkan teman-teman akan bisa memahami konsep limit fungsi aljabar dengan menggunakan konteks nyata dan dapat menerapkannya. Nah, tentunya teman-teman penasaran bukan, apa sih limit itu? Sebelumnya, teman-teman ingat dahulu pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teman-teman pasti tahu bukan bahwa Rasulullah itu memiliki keteladanan yang sangat sempurna akhlaknya. Nah, kita sebagai umatnya, kita bisa meneladani akhlak-akhlak beliau. Meskipun dalam kenyataannya kita tidak bisa dikatakan 100% baik ya teman-teman, tapi kita bisa mendekati sedekat-dekatnya dengan menjadi sangat baik. Teman-teman juga mungkin pernah mendengar kata-kata seperti ini. Wah, kesabaranku hampir saja habis. Atau wah, kesabaranku sudah hampir habis. Nah, tentunya kesabarannya tidak habis beneran kan teman-teman, tapi mungkin masih ada sedikit sekali gitu ya. Nah, kata-kata mendekati sedekat-dekatnya atau hampir habis, itulah yang kita bisa gunakan untuk menggambarkan kata limit. Untuk selanjutnya, kita simak materinya berikut ini. Pernahkah teman-teman memperhatikan ada dua orang yang sedang bermain bola voli? Pemain pertama berusaha untuk melempar bola, sedangkan pemain kedua berusaha untuk menangkap bola dan melemparkannya kembali. Nah, jika kita gambarkan lintasan dari bola yang dilempar oleh pemain tadi, ya, seperti fungsi dalam sebuah diagram kartesius, maka bola bergerak ke arah kanan ya teman-teman. Kemudian pada suatu saat dia akan bertemu dengan tangan oleh pemain lawan. Nah, misalnya titik temu antara bola dengan tangan lawan tadi adalah di sini teman-teman. Maka dalam diagram kartesius kita bisa melihat bahwa posisi bola pada diagram kartesius ini berada pada X sama dengan C. Nah, sedangkan nilai fungsinya pada bola ini berada pada posisi Y sama dengan L. Ketika bola bergerak pada lintasan ini teman-teman, maka bola ini secara tidak langsung bergerak dari posisi 0 pada sumbu utama, dia akan bergerak menuju ke arah C. Nah, begitu juga dengan nilai fungsinya. Nilai fungsinya akan berubah-ubah ya teman-teman. Nah, pada posisi tertentu ini, pada titik temu ini, posisi nilai fungsinya atau Y-nya akan mendekati nilai L. Maka dapat kita katakan bahwa pada saat bola bergerak mendekati C, ketinggian bola mendekati L. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang limit, coba kita tentukan nilai fungsi berikut. Sebuah fungsi fx sama dengan x plus 1, maka tentukan berapa nilai dari fungsinya. F1 berarti satunya menggantikan x ya teman-teman. Maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kita isi terlebih dahulu ya teman-teman. F1,2 berarti 2,5. F1,8 berarti 2,8. F dari 1,99 berarti 2,99. F dari 1,999 berarti 2,999. F dari 2,001 berarti ditambah 1 ya teman-teman menjadi 3,001. F dari 2,01 berarti 3,01. Kemudian F dari 2,2 berarti 3,2. F dari 2,5 berarti 3,5 dan F3 menjadi 4. Nah, sudah kita masukkan semuanya ya teman-teman nilai fungsinya dan alhamdulillah betul. Nah, setelah itu kita buat tabelnya teman-teman. Kita letakkan nilai-nilai X tadi dan juga Fx-nya dalam tabel. Kalau kita perhatikan nilai X kita tadi kan dari angka 1, kemudian 1,5, 1,8, 1,99, 1,999. Nah, ini ternyata mendekati angka 2 teman-teman.
Sedangkan yang di sebelah kanan ya, dari kanan sendiri dari 3, 2,5, 2,2, 2,01, 2,001 ini juga ternyata mendekati angka 2. Nah, ternyata teman-teman antara nih angka 2 dengan angka 1, 2 dengan 3 itu masih banyak sekali bilangan-bilangan real yang ada di sini teman-teman. Nah, mungkin teman-teman mengenalnya sebagai bilangan desimal atau bilangan pecahan seperti itu ya. Nah, setelah itu kita perhatikan nilai fx-nya. Ternyata nilai fx-nya dari 1 itu adalah 2. Kemudian nilai fx dari 1,5 adalah 2,5. Nah, seterusnya sampai 1,999. Ternyata nilai fx-nya adalah 2,999. Ini menuju ke angka berapa teman-teman? Iya, ke angka 3 ya. Nah, sedangkan fx-nya dari yang sebelah kanan, kita urutkan dari paling kanan, ini 4, 3,5, ya ini menurun teman-teman, mendekati ke 3,001 ya terakhir ya. Nah, ini mendekati angka 3 juga. Nah, ternyata teman-teman, dari kiri dan dari kanan nilai x-nya mendekati 2, sedangkan fx-nya dari kiri dan dari kanan mendekati angka 3. Nah, secara matematika bisa kita katakan bahwa nilai fungsi fx sama dengan x plus 1 itu mendekati 3 nilainya. Untuk x-nya mendekati 2, baik dari kiri maupun dari kanan. Nah, selanjutnya bisa kita tulis dengan limit. Nah, lim ini kita bacanya limit ya teman-teman. Limit x plus 1. X plus 1 ini dari siapa? Dari fungsinya tadi. Untuk x mendekati 2 sama dengan 3. Nah, biar teman-teman tidak bingung, kita lihat definisi dari limit fungsi aljabar. Ya, diberikan sebuah grafik fungsi ya teman-teman. Di sini fungsi fx, fungsinya ke atas, ke sana. Nah, fungsi fx ini dikatakan memiliki limit fungsi di L untuk x mendekati c jika nilai fungsi fx untuk x mendekati c dari kiri dan juga dari kanan itu sama, yaitu L. Nah, coba kita perhatikan grafiknya. Fungsi fx ini ya teman-teman, untuk x-nya mendekati c dari kiri, ternyata nilai fungsinya naik teman-teman ke atas. Iya, mendekati nilai L ya, menuju L. Sedangkan untuk x dari kanan mendekati c, nilai fungsinya dari atas turun ke bawah. Nah, ini juga mendekati L. Karena dari bawah dan dari atas nilai fungsinya mendekati L, atau dari kiri ke c dan dari kanan ke c, x-nya nilai fungsinya itu mendekati L, maka dapat kita katakan bahwa limit fx untuk x mendekati c minus itu kita bacanya c dari kiri. Limit fx untuk x mendekati c dari kiri sama saja dengan limit fx untuk x mendekati c dari kanan. Kita tulisnya c plus ya teman-teman, sama dengan L. Karena limit kiri dan limit kanan sama dengan L, maka kita katakan bahwa limit fx untuk x mendekati c sama dengan L. Nah, bagaimana teman-teman penjelasan tentang definisi limit? Apakah teman-teman sudah mulai memahami? Kita lihat dulu ya diagram berikut atau grafik fungsi berikut, mana yang memiliki limit fungsi atau mana yang bukan. Coba yang A teman-teman. Untuk x mendekati c dari kiri dan kanan, nilai fungsinya ternyata menuju ke satu titik, berarti ini memiliki limit. Yang B, dari kiri fungsinya ke bawah, dari kanan mendekati C fungsinya ke atas, mereka tidak bertemu di satu titik, maka yang B ini fungsinya tidak memiliki limit. Yang C, dari kiri x-nya mendekati C fungsinya mendekati titik tertentu, dan dari kanan fungsinya juga mendekati titik tertentu, namun titiknya di Y ini tidak sama, maka mereka tidak bertemu di satu titik, tidak bertemu di satu nilai Y, maka dia tidak memiliki limit. Sedangkan yang D, dari kiri maupun dari kanan fungsinya bertemu di satu titik, yaitu di sini, maka dikatakan fungsinya memiliki limit. Nah, lebih jelas lagi kita lihat contoh soalnya ya teman-teman. Selidikilah apakah fungsi berikut ini memiliki nilai limit pada x mendekati 1.
dengan fx-nya sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1 dengan x anggota bilangan real. Nah, kita lihat penyelesaiannya ya. Pertama-tama kita tentukan dulu nilai fungsi fx untuk x sama dengan 1 teman-teman. Ternyata f1-nya hasilnya adalah 0/0 atau tidak terdefinisi. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari nilai limitnya? Berarti kita buat pendekatannya kan? Pertama kita buat tabelnya, kemudian letakkan angka satunya di tengah-tengah ya. Setelah itu kita tentukan nilai x-nya di sebelah kiri 1 dan di sebelah kanan 1. Sebelah angka 1 kan ada angka 0, tapi antara 1 dan 0 terdapat banyak sekali bilangan real ya teman-teman. Dan antara 1 dan 2 juga banyak sekali bilangan real. Teman-teman bisa memilih bilangan berapa saja. Di sini saya contohkan 0,5, 0,9, 0,99 dan 0,99. Sedangkan yang sebelah kanan saya ambil 1,001, 1,01, 1,5 dan 1,7. Setelah saya masukkan nilai x tadi ya, setelah kita masukkan teman-teman ke fungsi fx-nya ke sini ya, ternyata nilai fx-nya itu adalah 1, 1,5, 1,9, 1,99, 1,999. Nah, ini juga mendekati ke bilangan 2 teman-teman. Sedangkan yang sebelah kanan dari nilai fungsinya dari 3, 2,7 turun ke bawah ya 2,001, ini juga mendekati nilai 2. Nah, karena dari kiri dan dari kanan untuk x-nya mendekati 1, kok nilai fungsinya mendekati 2, maka dapat kita katakan bahwa limit kirinya sama dengan limit kanan, atau limit fx untuk x mendekati 1 dari kiri sama dengan 2 sama dengan limit fx untuk x mendekati 1 dari kanan. Nah, kita lihat grafiknya ya teman-teman. Di sini terlihat grafiknya bahwa untuk x mendekati 1 dari kiri, grafiknya naik ke atas mendekati 2. Dan dari kanan ke kiri ke 1, grafiknya dari atas ke bawah mendekati 2. Nah, perhatikan teman-teman, untuk x-nya sama dengan 1, ternyata di sini berlubang. Kenapa berlubang? Karena tadi f1-nya nilainya tidak ada atau tidak terdefinisi, kan 0/0. Makanya di sini berlubang. Tetapi nilai fungsi dari x mendekati 1 dari kiri dan x mendekati 1 dari kanan, keduanya mendekati angka 2. Maka dapat kita simpulkan bahwa limit x kuadrat min 1 dibagi x min 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 2. Oke teman-teman, begitulah contohnya. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah bisa mengikuti? Nah, seperti yang kita bahas di awal ya teman-teman, bahwa untuk menentukan nilai fungsi itu kita bisa menggunakan pendekatan atau dengan kata lain limit jika nilainya tidak ada di situ seperti tadi. Begitu juga hikmahnya kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tidak bisa menjadi baik 100% ya teman-teman, tapi kita harus tetap berbuat baik dan juga mencoba untuk mendekati sedekat-dekatnya agar kita menjadi orang yang baik. Tetap berbuat baik ya teman-teman, meskipun kadang orang-orang di sekitar kita membuat kita tidak bisa bersabar atau kesabaran kita hampir habis. Oke, demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.